Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Andika Putri. Saya dari kelas TI 24C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus tentang dua struktur data yang sangat penting dalam pemrograman, yaitu data array dan data stack. Keduanya memiliki fungsi dan karakteristik unik yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi komputer. Pertama, mari kita bahas tentang data array. Data array adalah struktur data berbasis indeks yang dirancang untuk menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama. Setiap elemen dalam array memiliki posisi atau indeks yang memungkinkan akses data menjadi cepat dan efisien. Contoh sederhana adalah sebuah array yang menyimpan nilai angka, di mana kita dapat mengambil nilai tertentu berdasarkan indeksnya. Selanjutnya adalah data stack, sebuah struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO atau last in first out. Ini berarti elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Dalam data stack terdapat 3 operasi utama, yaitu push untuk menambahkan elemen ke dalam stack, pop untuk menghapus elemen yang berada di puncak stack, dan yang terakhir adalah pick untuk melihat elemen di puncak stack tanpa menghapusnya. Stack sering digunakan dalam berbagai kasus, seperti manajemen memori, Andoredo dalam aplikasi, hingga algoritma pencarian. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu contoh studi kasus dari data array, yaitu mengelola jadwal pelajaran. Program ini memiliki fitur untuk menampilkan, menambah, dan mengubah mata pelajaran pada jadwal hari tertentu. Bisa dilihat pada gambar. Pertama, mari kita lihat variabel jadwal. Variabel ini berbentuk list 2 dimensi, di mana setiap elemen mewakili daftar mata pelajaran pada hari tertentu, mulai dari hari Senin di indeks 0 hingga Jumat di indeks 4. Ingat, indeks selalu dimulai dari 0. Misalnya di indeks 0 kita memiliki daftar pelajaran hari Senin, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Kemudian di sini kita juga memiliki fungsi tampilan jadwal hari. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan jadwal pelajaran berdasarkan hari yang diinput. Hari direpresentasikan dengan indeks, yaitu 0 untuk Senin, 1 untuk Selasa, dan seterusnya. Di sini juga terdapat variabel hari dictionary di bawah tampilan jadwal tadi. Variabel hari dictionary ini digunakan untuk mencocokkan indeks dengan nama hari. Jika indeks valid, maka akan muncul fungsi akan menampilkan jadwal mata pelajaran untuk hari tersebut. Dan jika tidak valid, akan muncul pesan error hari tidak valid seperti yang digambar ini pesannya. Selanjutnya ada fungsi tambah pelajaran atau hari pelajaran. Fungsi ini memungkinkan kita untuk menambahkan pelajaran baru ke jadwal hari tertentu. Sama seperti sebelumnya, fungsi akan mengecek apakah indeks hari valid. Jika valid, pelajaran baru akan ditambahkan ke list jadwal pada indeks hari tersebut, dan pesan konfirmasi akan ditampilkan. Jika tidak valid, pesan error akan muncul. Lalu selanjutnya di sini ada lanjutan dari slide yang sebelumnya, codingan slide yang sebelumnya. Terlihat pada gambar ada fungsi ubah pelajaran hari indeks pelajaran baru. Fungsi ini digunakan untuk mengganti mata pelajaran tertentu pada hari tertentu dengan pelajaran baru. Kita perlu memberikan parameter berupa hari, indeks pelajaran, dan pelajaran baru yang akan menggantikan pelajaran lama. Seperti fungsi lainnya, ada validasi untuk memastikan parameter hari dan indeks valid sebelum perubahan dilakukan. Jika valid, perubahan akan diterapkan dan pesan konfirmasi ditampilkan. Kita masuk ke bagian contoh penggunaan dalam kode ini. Kita memanggil fungsi
tampilkan jadwal dengan indeks 0 atau bisa juga disebut hari Senin untuk melihat jadwal pelajarannya. Hasilnya, jadwal Revolut untuk Senin akan ditampilkan yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. Setelah itu, kita menambahkan pelajaran baru dengan memanggil fungsi tambah pelajaran 0 Fisika. Pelajaran fisika berhasil ditambahkan ke jadwal hari Senin. Kemudian kita mengganti pelajaran di indeks 1 pada hari Senin dengan kimia menggunakan fungsi ubah pelajaran 0,0, kimia. Hasilnya pelajaran bahasa Indonesia diubah menjadi kimia. Terakhir, kita memanggil kembali fungsi tampilan jadwal 0 untuk melihat jadwal terbaru hari Senin yang kini berisi matematika, kimia, IPA, dan fisika. Di sini kita akan membahas salah satu contoh studi kasus dari DataStack, yaitu implementasi sederhana dari editor teks menggunakan Python. Program ini memiliki fitur seperti menulis teks, melakukan undo dan redo untuk mempermudah pengelolaan teks. Mari kita mulai dengan memahami setiap bagian dari kode. Lihat pada gambar di sini, di awal kita memiliki sebuah kelas bernama text editor. Terus kelas ini dirancang untuk menangani logika dasar editor teks. Pada metode init, kita mendeklarasikan 3 atribut utama, yaitu pertama, undoStack, yang menyimpan riwayat teks sebelum dilakukan perubahan. Kedua, ada redoStack, yang menyimpan riwayat teks untuk mendukung fitur redo. Dan terakhir ada current text, yang menyimpan teks saat ini. Selanjutnya, di sini kita juga memiliki type text, fungsi type text. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan teks baru ke editor. Sebelum menambahkan teks, fungsi ini menyimpan teks saat ini ke dalam undoStack untuk memastikan kita bisa melakukan undo nanti. Setelah teks ditambahkan, redoStack dikosongkan untuk menjadi konsistensi logika redo. Kemudian di sini juga ada fungsi undo. Fungsi ini memungkinkan kita untuk membatalkan perubahan terakhir. Logikanya sederhana. Jika ada elemen di undoStack, fungsi ini akan memindahkan teks terakhir dari undoStack ke redoStack dan memperbarui current text dengan teks sebelumnya. Fungsi redo di sini adalah kebalikan dari undo. Fungsi ini memindahkan teks dari redoStack kembali ke undoStack dan mengatur current text menjadi teks yang sebelumnya dibatalkan. Dengan ini, kita bisa mengembalikan perubahan yang telah dibatalkan menggunakan undo. Terakhir itu ada fungsi showText, digunakan untuk menampilkan teks saat ini. Fungsi ini hanya mengembalikan nilai dari current text. Pada slide ini, terlihat pada gambar ini adalah lanjutan dari codingan dari slide sebelumnya. Di sini kita memiliki simulasi penggunaan kelas text editor tadi. Pertama, kita membuat sebuah objek editor. Kemudian, kita mengetik 2 kata yaitu hello dan world menggunakan metode type text. Teks yang dihasilkan adalah hello world dan hasilnya ditampilkan dengan fungsi showText. Selanjutnya, kita memanggil metode undo untuk membatalkan perubahan terakhir. Hasilnya, teks kembali ke hello. Setelah itu, kita memiliki metode redo untuk mengembalikan teks ke kondisi semula, yaitu hello world. Bisa dilihat pada gambar di sini, output dari simulasi ini ditampilkan di terminal. Kita bisa melihat bahwa teks adalah hello world. Hello world. Setelah undo menjadi hello dan setelah redo kembali menjadi hello world. Demikianlah penjelasan saya tentang salah satu contoh studi kasus dari data array, yaitu mengelola jadwal pelajaran, dan studi kasus dari DataStack, yaitu implementasi editor teks sederhana menggunakan Python. Kita telah mempelajari bagaimana konsep stack
dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan fitur seperti Ando dan Redo yang sering kita temukan dalam aplikasi pengolah teks sehari-hari. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang pengelolaan data dalam pemrograman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus berlatih dan eksplorasi lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan diri kita dalam pemrograman. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Tetap semangat belajar dan selamat mencoba. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.